Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito. Bersama Kito Sehat tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai shock anafilaksis. Nah ini merupakan sebuah reaksi alergi yang bentuknya sama seperti reaksi alergi pada umumnya, tetapi ini lebih berujung pada shock. Dan ini jika tidak diobati secara cepat maka akan berujung pada kematian. Seperti apa sih shock anafilaksis ini? Kita akan bahas bersama dengan dua narasumber cantik yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dokter Junia. Halo dokter. Halo. Cantik sekali. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya dokter? Baik. Baik ya. Perjalanan ke sini aman, lancar? Oh aman. Aman ya. Semangat hari ini ya dok ya? Pasti. Kita semua harus semangat lah. Semuanya harus semangat, betul sekali. Nah, Dokter Junia dan juga pemirsa juga sudah hadir bersama dengan kita, Dokter Lisda. Halo dokter. Halo Julia. Saya karena sudah lama ini harus mikir dulu 2 detik, ini cantik sekali. Ini lagi berbadan 2 lagi ya dok ya? Iya. Semangat sekali, cantik sekali. Tapi harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Terima kasih dokter sudah hadir. Hari ini kita membahas mengenai shock anafilaksis. Ini kayaknya jarang sekali terdengar ya dok ya. Dan kalau Julia lihat-lihat di Google begitu ya, itu bentuknya gatal-gatal seperti ruam biasa, tetapi juga dibaca bahwa penyakit ini jika tidak cepat ditangani akan berujung pada kematian. Berarti berbahaya juga ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Dokter Wisda, seperti apa itu shock anafilaksis? Jadi mungkin ini topik yang baru ya didengar oleh masyarakat ataupun pemirsa yang menonton hari ini, baru mungkin terdengar apa sih sebenarnya shock anafilaksis. Kalau tadi Julia mungkin menyampaikan ada kaitannya dengan reaksi alergi, mungkin kalau masyarakat sih tentang alergi udah paham banget lah ya. Oh alergi itu ya kadang-kadang kalau kita lagi makan seafood misalnya kita nggak cocok, muncul reaksi alergi. Pasti masyarakat tuh pada tahu kalau tentang alergi. Tapi pada shock anafilaksis ini nggak semata-mata hanya batas superficial tentang alergi doang permasalahannya. Karena kalau pada shock anafilaksis ini ada kata shock di depannya. Nah shock itu sendiri sebenarnya kalau per definisinya artinya adalah hipoperfusi ya, hipoperfusi oksigen atau oksigenasi ke seluruh tubuh, terutama ke bagian-bagian perifer atau bagian-bagian tepi ya. Dan kalau udah bagian tepinya kurang tersuplai, bisa ujung-ujungnya lama-lama juga menyebabkan multi organ failure atau kegagalan banyak organ. Nah pada shock anafilaksis ini dia nggak semata-mata cuma pada kulit doang masalahnya, tapi dia bisa mengenai 4 sistem. Ada respirasi, kemudian ada kardiovaskular. Respirasi itu saluran pernafasan, kardiovaskular itu adalah bagian jantung dan pembuluh darah, lalu kulit seperti yang sudah Julia sampaikan, dan yang keempat itu sistem pencernaan. Jadi kalau kita lihat berarti 4 sistem ini kan semua yang vital ya, yang berperan penting gitu dalam tubuh, yang apabila terlambat penata laksanaannya ya memang ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian. Jadi beda dengan reaksi alergi seperti pada biasanya gitu. Baik, jadi dia bisa mengganggu bagian dalam tubuh juga ya, dan itu jelas mengganggu fungsinya ya dok ya. Luar biasa sekali. Nah itu gambaran singkatnya, mungkin silahkan dijelaskan secara jelas, silahkan dok. Sambil kita lihat ya tayangan di slide-nya, sambil kita buka di slide-nya. Oke, nah ini jadi kita hari ini kan membahasnya itu tentang shock anafilaksis ya. Tadi di depan itu yang membedakannya itu adalah karena ada kata-kata shocknya gitu ya. Nah shock itu tadi mungkin masyarakat sudah bisa mulai memahami ya bahwa shock itu adalah hipoperfusi jaringan ke seluruh tubuh gitu. Pertama sih dia memang akan mengkompensasi terutama untuk organ-organ penting atau organ-organ vital. Makanya ke bagian ujungnya itu dia kurang gitu. Nah, karena apa? Karena dia lebih mensupport terutama kayak bagian jantung, otak yang vital-vital dulu. Tapi apabila ini terlambat penanganannya, maka yang vital pun tetap kekurangan ujung-ujungnya gitu. Nah, kemudian kata keduanya yaitu ada anafilaksis. Jadi anafilaksis ini dia tadi ya mungkin bisa hampir serupa, tapi dia tidak sama lah ya, serupa tak sama seperti yang disampaikan oleh Julia. Karena tadi kan dibilang anafilaksis itu berkaitan dengan reaksi alergi gitu ya. Tapi dia tidak semata-mata hanya sebatas pada reaksi alergi yang selama ini kita ketahui, yang cuman bentol-bentol terus kurang dari 24 jam biasanya kalau cuman alergi kayak alergi seafood gitu dia akan hilang sendiri. Nah pada ini dia nggak seperti itu. Ya.
Nah, ini dia definisinya kalau kita lihat. Jadi definisinya dia adalah suatu sindrom klinik yang terjadi akibat suatu reaksi alergi atau reaksi imunologis yang bersifat sistemik ya. Jadi dia bersifat sistemik kata kuncinya. Jadi kalau alergi biasa itu kan biasanya dia cuma terbatas misalnya pada kulit doang nih ceritanya. Tetapi kalau pada anafilaksis dia sistemik, artinya sebagian besar organ tubuh itu bisa kena gitu. Dan reaksinya cepat, itu kata kuncinya. Jadi ketika terpapar, nanti di slide berikutnya akan dijelaskan apa sih kemungkinan faktor resikonya ataupun penyebabnya bisa kena gitu. Nah, dia tuh responnya cepat. Jadi begitu terpapar langsung muncul deh keluhannya. Dia bisa mengenai kata sistemik tadi itu 4 organ ini. Respirasi atau pernafasan, kemudian ada sirkulasi atau jantung dan pembuluh darah tadi ya, kardiovaskular, kemudian pencernaan, ini merupakan organ vital ya, kita tahu ya, sedikit saja kita ada masalah pada pencernaan tentu dampaknya panjang ya. Dan kulit ya. Mungkin yang jadi pertanyaan dari masyarakat adalah apakah keempat-empatnya ini dia harus kena semua gitu. Jawabannya enggak, tapi biasanya minimal 2. Jadi 2 target organ dia kena. Misal nih kulit dengan respirasi. Jadi pasiennya ngerasa kayak sesak, susah bernafas gitu. Karena saluran nafasnya menyempit. Atau misalnya sirkulasi dengan respirasi. Jadi takikardi atau berdebar misalnya ya. Kemudian terasa nafasnya juga sempit gitu. Jadi biasanya minimal 2. Tapi apakah bisa 4-4-nya? Bisa. Gitu. Tergantung reaksi imun dari individu tersebut gitu. Dan biasanya kalau 4-4-nya udah pasti dia lebih sulit ya recovery-nya atau harus butuh penanganan yang lebih cepat. Nah, jadi sindrom ini tadi bisa menyebabkan shock tadi ujung-ujungnya. Dan akhirnya kalau kita terlambat ini ya udah ditulis warna merah dan juga di caps lock gitu ya, di huruf besarkan bahwa dia bisa menyebabkan yang namanya kematian ujung-ujungnya. Jadi dia agak sedikit lebih berbahaya ya untuk masyarakat yang melihat atau yang mempelajari hari ini bahwa shock anafilaksis itu tidak sama dengan kayak kita cuman alergi karena seafood dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini dia kadangkala ya ada juga shock anafilaksis itu kan kebanyakan ya, hampir ya kurang lebih 70 atau 80% itu dia memang disebabkan oleh reaksi imunologi. Tetapi pada beberapa kondisi ataupun beberapa kasus dia tidak disebabkan oleh reaksi imunologi gitu ya. Tetapi mekanisme pastinya memang belum dijelasin gitu ya, belum tidak ada mekanisme yang pasti gitu ya. Nah, gejala yang sama tetapi dia biasanya lebih ringan sih kalau non imunologi gitu ya. Jadi ini cuma nice to know aja ya. Kebanyakan sih memang reaksinya reaksi imunologi gitu. Misalnya tadi kalau kita bisa juga ya disebabkan oleh karena misalnya nih dia alergi obat tertentu. Saya dimasukkan dia mau CT scan nih misalnya ya pada pasien-pasien yang direncanakan CT scan. Lalu kemudian pada waktu CT scan kontras kan ada obat yang dimasukin gitu ya lewat pembuluh darah. Nah, ternyata si individunya itu dia alergi gitu. Dan alergi yang kebetulan dengan reaksi obat kontras itu di tubuhnya responnya itu menjadi shock anafilaksis. Bukan sekedar reaksi alergi biasa. Ternyata kita tahu shock anafilaksis kenapa? Oh, respirasinya kena, pasiennya jadi sesak. Kemudian iya betul merah-merah, kulitnya ruam gitu. Terus pas dilihat ternyata tensinya turun. Hipotensi, berarti di bagian kardiovaskularnya kena juga. Nah, itulah kita simpulkan, oh ternyata ini pasien atau individunya bukan cuma mengalami reaksi alergi biasa karena obat kontrasnya, tetapi dia juga mengalami yang namanya shock anafilaksis. Gitu. Disitulah kita tahu. Jadi definisi awal tadi, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau dia disebabkan oleh imunologis namanya anafilaksis, tapi kalau suatu hal yang bersifat non imunologis gitu ya, misalnya zat toksin dan lain sebagainya itu anafilaktoid namanya. Ini nice to know aja. Kemudian nanti intinya sih sebenarnya pada proses mekanismenya kenapa bisa ada ruam, kenapa bisa ada penyempitan saluran nafas, kenapa bisa ada hipotensi atau tensi turun, kemudian takikardi atau berdebar-debar ya nadinya teraba cepat pada waktu dilakukan pemeriksaan fisik, itu semua karena adanya mediator inflamasi yang dilepaskan yang kurang lebih hampir serupa dengan reaksi alergi, mediator yang dilepaskan dalam tubuh. Tapi bedanya itu tadi, kita menyebut seseorang individu itu ternyata bukan sekedar alergi biasa, tetapi dia merupakan anafilaksis ketika dia mengenai minimal 2 dari 4 organ tadi. Minimal 2 dari 4
organ Iya, tadi ya dok ya. betul. Tapi kalau kita lihat dan rasa-rasa nih ya dok ya, kalau misalnya gejalanya juga salah satunya itu ruam-ruam dan prosesnya juga terjadi begitu cepat ya dok ya, bagaimana caranya kita membedakan untuk lebih cepat sadar begitu, apakah ini shock anafilaksis atau hanya ruam-ruam biasa untuk mengetahui nih semakin cepat kan semakin cepat melapor begitu ya, supaya tidak cenderung sepele begitu. Nah untuk membedakannya seperti apa? Dijawabnya nanti usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.